Kembali di Breaking News TV One pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk berbincang langsung meminta pendapat dari Mbak Elina Ciptadi selaku co-founder Kawal Pemilu. Setelah tadi kita juga sudah mendengarkan catatan dari Prof. Siti Zuhro bahwa ini ada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap KPU. Kemudian juga ada sejumlah catatan teknis dari Mas Pratama Persada. Lalu bagaimana tanggapan dari Kawal Pemilu ini selaku gerakan yang diusung oleh masyarakat langsung? Seperti apa Mbak Elina melihat sistem yang sudah diterapkan KPU, Mbak? Halo Mbak Elina, masih tersambung bersama kami Mbak Elina? Mute. Baik, Nggak denger ya. kami juga akan mencoba sambungan Zoom kami bersama Komisioner KPU, Idam Holik. Mas Idam. Mas Idam Holik. Iya, Mbak. Halo Mas Idam. Halo, halo. Oke, Mas Idam sudah bergabung kembali. Baik, Mbak. Oke, Mas Idam. Mas, tadi ini ada catatan dari pengamat politik kita, Profesor Siti Zuhro, yang menilai bahwa dengan adanya perbedaan suara ini, dampaknya ini kepada kepercayaan publik yang bisa saja turun kepada KPU. Tanggapan dari Mas Idam seperti apa? Ya, tentunya beliau sebagai seorang intelektual yang selalu berkomitmen untuk peningkatan kualitas demokrasi, kami mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih atas komentar beliau dan ini kami jadikan sebagai early warning system bagi kami untuk memperbaiki performa Sirekap, memperbaiki kinerja kami dalam mengelola data dan memperbaiki komunikasi publik kami. Dan kami yakin ya, karena kami memiliki dedikasi yang kuat untuk memperbaiki integritas elektoral, ya, kami yakin bisa lebih baik dan publik pun dapat menaruh kepercayaannya kembali kepada KPU karena memang KPU tidak melakukan rekayasa, justru KPU ingin menegakkan prinsip integritas elektoral di mana KPU tidak sekedar jujur tapi juga KPU mengedepankan akuntabilitas publik dengan satu tindakan mengkoreksi mengkoreksi data hasil pembacaan teknologi Sirekap terhadap foto formulir model C hasil plano PWP ya sehingga terjadi koreksi perolehan suara. Nah, saya pikir publik akan memahami ini dengan baik ketika kami memberikan penjelasan sedetail dan seakurat mungkin, termasuk juga beliau yang menurut saya telah memberikan masukan sangat penting pada kami. Baik, Mas Idam, yang saya garis bawahi tadi akan adanya koreksi dari pihak KPU, berarti ini saya pastikan akan bisa diakses oleh publik secara langsung bahwa nantinya tidak akan ada perbedaan data dari lapangan dan juga yang ditulis di Sirekap tadi. Kuncinya adalah keterbukaan KPU dengan mempublikasikan foto formulir model C hasil plano. Ya, capturing atau pengambilan foto tersebut itu disaksikan oleh pengawas TPS, disaksikan oleh para saksi, disaksikan oleh para pemantau terdaftar, disaksikan oleh masyarakat dan bahkan diliput oleh jurnalis. Kuncinya adalah KPU berani menampilkan foto formulir model C hasil. Nah, kalau sekiranya dari pembacaan dengan teknologi OMR maupun OCR tersebut ada ketidakakuratan, maka KPU akan segera lakukan akurasi. Itu. Kecuali KPU tidak berani menampilkan formulir model C hasil plano tersebut. Dan hal ini bisa dikonfirmasi dengan saksi dari peserta pemilu tersebut. Oke, saya mau langsung minta tanggapan Mas Tama dengan tadi Mas Idam menekankan bahwa kuncinya ada di formulir C hasil yang berani ditampilkan oleh KPU. Apakah itu cukup atau apa yang harus menurut diperbaiki? saya memang benar gitu, masyarakat bisa melakukan pengecekan ya lembar plano C1 gitu yang difoto dengan hasil perolehan KPU. Tapi gini Pak Idam, kalau menurut saya sistem Sirekap perlu diperbaiki untuk memberikan batasan bahwa dalam satu TPS itu nggak boleh lebih dari 300 gitu. Sehingga apa? Sehingga nantinya ke depannya gitu, ini kan masih belum masuk semuanya nih, baru 50-an% begitu. Nantinya tidak ada lagi tuh dalam satu TPS lebih dari
300 suara gitu. Nah itu yang jadi problem karena apa? Kalau tidak ada pembatasan, tidak ada error checking, tidak ada kalkulasi rumusan untuk menghitung suara yang sah, suara tidak sah gitu, itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, oknum begitu gitu untuk memasukkan data-data yang salah lagi begitu. Nah itu bisa dibatasi kalau sistem Sirekap memiliki error checking terhadap batasan maksimal suara dalam satu TPS. Yang kedua adalah saya yakin gitu bahwa KPU ini netral begitu, tidak akan melakukan rekayasa gitu, tidak akan melakukan perubahan suara gitu, akan transparansi gitu. Tetapi gini, musuh kita itu bukan hanya orang-orang yang pengen melakukan rekayasa dari dalam negeri, tapi juga musuh kita itu ada di luar gitu. Hacker-hacker besar gitu yang dia berusaha untuk membuat gaduh di Indonesia, dia akan berusaha mencoba masuk ke dalam sistem KPU, kemudian dia akan mencoba melakukan perubahan. Memang menurut undang-undang jelas sekali bahwa suara yang sah itu adalah hitungan manual, hitungan berjenjang dari TPS, kemudian kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai ke pusat begitu. Itu no issue lah gitu. Semua kita sudah agree gitu. Tetapi ketika kita menggunakan teknologi komputer, teknologi internet, disitulah kerawanan itu muncul begitu. Apalagi sekarang ini sedang ramai juga nih bahwa Sirekap ini menggunakan server bukan server milik KPU tapi server milik Alibaba gitu, Alibaba Clouds gitu ya gitu. Nah, sebenarnya nggak ada masalah juga. Mungkin KPU berpikir bahwa daripada nanti loads-nya terlalu besar gitu menggunakan data center luar begitu yang mungkin bisa membantu keamanan gitu. Karena Alibaba memang cukup secure lah keamanannya begitu. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa data-data tersebut harusnya ada di Indonesia. Nah, saya berharap agar Alibaba ini punya server di Indonesia gitu sehingga data masyarakat Indonesia dan dalam pemilu itu juga tetap di Indonesia. Nah, ketika kita gitu mengamankan sistem kita dengan baik gitu, kita nggak perlu khawatir sebenarnya gitu bahwa data hasil KPU itu nanti akan dimodifikasi. Tapi ketika nanti misalnya nih, ini amit-amit nih gitu, semoga tidak terjadi gitu. Kalau ada orang yang berhasil masuk dalam sistem KPU, kemudian dia merekayasa suara begitu, bukan KPU-nya ya, tapi orang melakukan rekayasa, membuat perubahan suara gitu, yang mungkin nanti ketika diumumkan hasil final oleh KPU, dirubah oleh si hacker ini, selisihnya misalkan sampai 30 juta gitu ya kan, bedanya dengan hitungan manual, apa yang terjadi? Yang kalah pasti nggak akan mau terima gitu. Ketika yang kalah nggak mau terima, pasti dia akan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang akan membuat gaduh gitu. Entah membuat pelaporan atau misalkan menuntut penghitungan ulang dan lain-lain. Bayangkan kalau misalkan penghitungan ulang kita ada 823.000 TPS gitu, kalau mau hitung ulang lagi, wah nggak kepikiran lah Oktober itu selesai gitu. Nah, Oktober presiden kita harus pensiun nih. Kalau sampai Oktober presiden kita pensiun, kemudian kita belum punya presiden baru gitu, apa yang terjadi? Chaos kita, negara kita nggak punya presiden gitu. Hanya gara-gara misalkan ada orang yang berhasil masuk KPU. Oleh karena itu, saya sangat memohon gitu agar sistem KPU itu benar-benar diperkuat gitu. Tim yang sekarang ini ada dari BSSN, dari Kominfo, dari Cybercrime Mabes Polri, dari BIN gitu, itu dimanfaatkan dengan maksimal untuk melindungi KPU ini gitu. Insya Allah kalau KPU aman harusnya gitu kita akan mendapatkan hasil yang legitimate gitu, hasil yang sama dari TPS sampai ke server KPU gitu, Mbak. Oke, baik. Kami juga akan minta pendapat dari Mbak Elina Ciptadi dari pihak Kawal Pemilu yang sudah menginisiasi gerakan yang begitu tentunya menarik perhatian masyarakat karena bisa berkontribusi secara langsung. Mbak Elina, mungkin dalam menjalankan Kawal Pemilu ini ada kendala atau tantangan yang Mbak hadapi juga, yang mungkin memang tidak mudah dalam proses rekapitulasi data ini. Tentunya tantangan itu ada ya. Kita dealing dengan jumlah data yang besar. Jadi saat ini aja, ini kalau dilihat di situsnya masih ada hampir 150.000 foto yang kami sekarang sedang berusaha untuk review. Kami merasa dan juga coverage kami ini saat ini masih di bawah 10%. Jadi masih jauh dari titik di mana kami bisa bisa melihat gitu. Jadi datanya belum stabil. Jadi kalau misalnya masih ada
prosentase naik turun itu masih di daerah itu masih bisa diperkirakan lah gitu. Saat ini tantangannya itu lebih soal waktu ya, karena dalam 5 minggu kan KPU perlu mengumumkan hasil akhir. Jadi tantangan kami saat ini ada 2. Jadi bagaimana kami scale up moderasi dari fotonya itu supaya kami bisa 100% atau mendekati 100% dalam rentang waktu yang sama ini. Dan yang kedua itu adalah kemudian bagaimana kami mengkurasi kejanggalan-kejanggalan. Jadi misalnya itu seperti tadi salah baca, salah hitung, kemudian misalnya ada jumlah suara melebihi DPT. Kami juga menemukan itu di beberapa TPS sih, nggak banyak gitu ya. Itu kami juga ingin bisa menyerahkan itu dalam bentuk yang sudah rapi kepada KPU sebagai bentuk dari tanggung jawab kami kepada publik juga. Baik, berarti nanti hasilnya juga akan diserahkan kepada KPU begitu ya Mbak Elina? Ya, oke. Dan sebenarnya publik juga bisa melihat langsung dari tombol merah yang ada di dalam situs kami. Jadi kalau lihat ada bulatan-bulatan merah itu berarti sudah secara otomatis terdeteksi error. Oke, Mbak Elina ini kan juga menginisiasi gerakan ini bisa dikatakan juga sebagai perwakilan publik gitu ya, suara rakyat juga. Mungkin ada catatan atau masukan yang mau disampaikan kepada KPU? Yang pertama sebenarnya justru apresiasi gitu. Jadi bahwa hasil itu masih ditampilkan kepada publik gitu ya, foto per foto dari tiap TPS. Ini presiden baik yang sudah memungkinkan inisiatif seperti kawal pemilu ini timbul. Dari sejak 2014, kemudian 2019, dan sekarang 2024. Kami sudah berdialog dengan diskusi dengan beberapa pengamat pemilu gitu ya dari negara-negara lain, dan mereka pengen nyontoh gitu. Mereka pengen nyontoh apa yang dilakukan oleh kawal pemilu, tapi selalu halangannya satu. Kalau datanya tidak dibuka oleh penyelenggara pemilunya, itu gimana mereka bikin seperti kawal pemilu. Nah, jadi di sini yang pertama itu apresiasi. Tapi kalau masukan tentu aja ada, tadi Pak Pratama juga sudah sebut gitu ya, bikin auto deteksi error ketika suara itu melebihi jumlah DPT itu di situ kami ada. Dan kemudian dan tentunya teknologi OCR itu bisa semakin baik dengan semakin banyaknya data yang dibaca ya. Jadi dengan teknologi machine learning semakin banyak data yang terbaca, dia akan makin pintar. Baik, terima kasih Mbak Elina dari kawalpemilu.org. Kami juga nanti akan kembali minta tanggapan dari Prof. Wiwi dan Mas Pratama. Namun sesaat lagi pemirsa tetap di Breaking News TV One.